Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya selalu dalam kondisi baik, selalu sehat, dan selalu bersemangat tentu saja. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya Bunia, masih dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang pada kali ini akan membahas materi tentang menerapkan proses produksi massal. Materi ini bisa kalian pelajari ketika kalian sudah masuk di kelas 12 seperti sekarang. Kita bahas dulu kita pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama adalah kompetensi dasar 3.12, yaitu menerapkan proses produksi massal. Kemudian kompetensi dasar 4.12, yaitu melakukan produksi massal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah mempelajari bab ini, maka diharapkan kalian dapat yang pertama mengklasifikasikan proses produksi massal, yang kedua mengurutkan proses produksi massal, yang ketiga menerapkan proses produksi massal, yang keempat merancang proses produksi massal, dan yang kelima adalah melakukan proses produksi massal. Ingat kan? Masih ingat yang dimaksud dengan produksi massal kemarin? Betul sekali. Jadi yang dimaksud dengan produksi massal di sini adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Jadi karena diproduksi dalam jumlah yang sangat besar, kemudian juga penggunaan mesin-mesin yang canggih dan modern dengan tingkat efisiensi yang tinggi, ya. Kemudian kapasitas produksi juga tinggi, maka ini juga akan mampu menekan biaya produksi, ya. Kemudian juga bisa mengurangi biaya bahan baku dan sebagainya. Jadi dengan adanya produksi massal ini, maka diharapkan perusahaan itu mampu menciptakan produk berkualitas, berstandar, tetapi dengan harga yang relatif murah. Tapi tentu saja memiliki kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri ya, dibandingkan dengan produksi pesanan dan sebagainya. Maka produksi massal itu tentu saja juga memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin. Nah, untuk konsep produksi massal ini juga bisa diterapkan untuk berbagai jenis produk ya. Mulai dari cairan, ya. Kemudian produk-produk yang ditangani dalam jumlah besar seperti makanan. Nah, dalam contoh gambar ini adalah jenis makanan ya. Kemudian bahan bakar, ini jenis cairan, bahan kimia, kemudian tambang mineral, dan bahkan sampai produk yang kecil ya, seperti contohnya baut yang digunakan untuk perakitan produk lain seperti peralatan rumah tangga atau mobil. Jadi banyak ya yang bisa diproduksi dengan konsep produksi massal ini, mulai dari hal-hal yang kecil, yang cair, sampai yang padat, yang besar, semuanya bisa diproduksi secara massal. Kita akan membahas tentang proses produksi massal. Proses produksi massal ini merupakan suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Secara umum ya seperti itu ya, sebagaimana proses produksi secara umum. Hanya saja kalau proses produksi massal ini dilakukan dengan menggunakan mesin-mesin modern dalam jumlah dan diproduksi dalam jumlah yang besar atau banyak. Untuk jenis-jenis proses produksi sendiri ini ada beberapa ya. Yang pertama ini berdasarkan wujud proses produksi.
Kalau berdasarkan wujud proses produksinya ini ada 5 macam. Yang pertama ada kimiawi. Kimiawi ini merupakan proses produksi yang menitik beratkan pada adanya proses analisis atau sintesis serta senyawa kimia. Contohnya adalah pada perusahaan obat-obatan, kemudian tambang minyak, dan sebagainya. Kemudian ada proses produksi perubahan yang berdasarkan pada perubahan bentuk. Ya. Ini merupakan proses produksi yang pelaksanaan produksinya itu menitik beratkan pada perubahan masukan atau input menjadi keluaran atau output sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Contohnya misalkan pada perusahaan baju ya, inputnya kan kain. Atau perusahaan konveksi ya, inputnya berupa kain, kemudian keluaran atau outputnya itu berupa baju. Kemudian yang ketiga ada assembling ya. Assembling ini merupakan proses produksi yang dalam pelaksanaannya lebih menguntungkan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain. Jadi dia sistemnya seperti merakit gitu ya, beli komponen produknya, kemudian dirakit, dijual dalam bentuk yang berbeda dari bahan bakunya tadi gitu. Kemudian ada transportasi. Transportasi itu merupakan proses produksi yang menciptakan jasa pelayanan. Pemindahan tempat bisa berupa barang ataupun juga manusia seperti travel misalkan atau jasa pengiriman barang ya. Itu untuk transportasi. Kemudian ada juga penciptaan jasa administrasi ya. Jadi kalau proses produksi penciptaan jasa administrasi ini merupakan satu proses yang memberikan jasa. Jadi pelayanannya ini di bidang jasa, ya, yaitu jasa administrasi khususnya kepada perusahaan-perusahaan lain atau pada lembaga-lembaga yang membutuhkan. Misalkan di bidang jasa akuntan ya, dan sebagainya. Berikutnya, jenis proses produksi berdasarkan arus proses produksi ini dibagi menjadi 3. Ada proses produksi terus-menerus ya. Proses produksi terus-menerus itu merupakan proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi ke operasi yang berikutnya tanpa ada penumpukan di satu titik tertentu gitu. Jadi ini diproduksi terus-menerus dan biasanya prosesnya ya memang sama ya, berkelanjutan gitu, tidak terputus-putus. Kalau yang ini contohnya banyak ya. Di rata-rata kalau produksi massal ini menggunakan proses produksi yang terus-menerus. Kalau terputus-putus ini atau tipe yang kedua ya, terputus-putus itu yaitu jenis produk ya pada proses ini, maka jenis produk itu diproses dalam kumpulan produk bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses produksi ya. Contohnya misalkan dalam perusahaan percetakan itu kan produksinya berdasarkan pada pesanan, misalkan mau nyetak buku sekian eksemplar, mau nyetak kalender sekian eksemplar gitu. Jadi tidak terjadi secara terus-menerus tapi bisa ya memang bisa jadi diproduksi dalam jumlah besar tapi ya sesuai dengan pesanan. Nah, ini bisa disebut dengan terputus-putus. Yang berikutnya adalah proses produksi campuran. Jadi tipe proses produksi ini merupakan penggabungan dari proses produksi terus-menerus dan terputus-putus. Ini bisa
pada produk makanan bisa jadi ya misalkan. Jadi selain memproduksi secara terus-menerus, itu juga menerima pesanan misalkan. Jadi selain ada kegiatan produksi yang dilakukan secara terus-menerus, juga ada kegiatan produksi yang bersifat terputus. Selanjutnya, berdasar penyelesaian proses produksi. Ada 5, ini ada tipe A, yaitu dapat diperiksa dengan mudah. Ini maksudnya adalah pada tipe proses produksi A, itu setiap tahap proses produksi dilakukan dalam perusahaan dapat diperiksa secara mudah. Kemudian ada tipe B, yaitu dapat diperiksa dalam beberapa tahap. Ini maksudnya penyelesaian proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan itu akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap produksi. Kemudian ada tipe C, atau terdapat penggabungan komponen produk. Ini maksudnya adalah perusahaan yang penyelesaian produk dalam perusahaan yang bersangkutan itu akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap produksi. Kemudian ada tipe D, yaitu proses menggunakan mesin otomatis ya. Maksudnya adalah proses produksi dilaksanakan dengan penggunaan atau menggunakan mesin dan peralatan produksi otomatis yang dilengkapi dengan beberapa peralatan khusus untuk melaksanakan pengendalian proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Dan tipe E, berdasarkan perusahaan dagang dan jasa, merupakan proses produksi dari perusahaan-perusahaan yang agak berbeda dengan beberapa perusahaan yang melaksanakan processing dalam proses produksi yang dilaksanakan di dalam perusahaan yang bersangkutan. Jadi ini berdasarkan penyelesaian proses produksinya. Kemudian proses produksi berdasar pada bahan mentah. Ini ada 2, ada analitik dan ada sintetik. Analitik ini merupakan satu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. Ya. Jadi dari bahan mentah kemudian diproses hingga menjadi produk jadi. Kemudian ada sintetik. Sintetik itu proses penggabungan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang yang lain. Kalau yang analitik tadi dari satu jenis bahan mentah, kalau yang sintetik itu dari beberapa bahan mentah. Nah, ini ya tentang jenis-jenis proses produksi. Bahasan selanjutnya adalah tentang tahapan proses produksi itu sendiri. Jadi agar proses produksinya itu berjalan dan lancar, bisa menghasilkan produk yang berkualitas, maka kita juga perlu memperhatikan tahapan-tahapannya. Kalau kemarin mulai dari perencanaan sampai pada produksi massal sudah dibahas sebelumnya ya. Sekarang pada proses produksinya juga ada tahapannya. Yang ini tentu saja akan berbeda-beda untuk setiap pabrik ya. Misalkan pabrik baju dengan pabrik kamera, tentu saja tahapannya juga berbeda. Untuk produk baju misalkan, tahapan proses produksinya sebagai berikut. Yang pertama, membuat pola dulu. Misalkan mau membuat gamis kah, baju
olahraga kah, atau baju untuk santai kah, ya. Dibuat pola sesuai dengan desain yang sudah ada, sudah disiapkan. Kemudian setelah polanya jadi, maka akan dipotong. Kain akan dipotong sesuai dengan pola tersebut. Kalau sudah dipotong sesuai dengan pola, berikutnya adalah kainnya akan dijahit sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Sudah dipotong, kemudian dijahit juga. Dan yang terakhir adalah ketika sudah dijahit, sudah jadi, ya, mungkin masih memerlukan pemasangan aksesoris-aksesoris tertentu. Nah, itu dilakukan pada tahapan yang berikutnya. Nah, ini contoh tahapan proses produksi pada baju. Dan tentu saja nanti akan berbeda pada produk yang berbeda pula. Ya, tidak sama untuk setiap produk proses produksinya. Jadi nanti kalian silahkan tentukan produk apa yang akan kalian produksi, kemudian kalian buat tahapan proses produksinya. Misalkan kalian mau buat makanan atau mau buat produk-produk craft atau kerajinan misalkan. Nanti kalian tentukan produknya, kemudian silakan kalian buat tahapan proses produksinya sesuai dengan produk yang Anda tentukan itu tadi. Nah, demikian tadi ya materi kita kali ini tentang menerapkan proses produksi massal. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.